Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati, kami muliakan dosen kita semua, Bapak Profesor Dr. Khalid Mawardi MHum, teman-teman studi doktoral yang juga saya hormati dan saya banggakan. Izinkanlah saya mempresentasikan makalah agama, multikulturalisme, dan gender sebagai kapital untuk membangun peradaban. Di makalah ini akan kita kaji beberapa fakta yang terjadi baik di Indonesia, di Timur Tengah, tentang kekerasan, tentang ketidakadilan yang sangat memprihatinkan. Mengapa itu terjadi, kekerasan atau terorisme itu terjadi, dan bagaimana cara menyudahi. Maka untuk menyudahi kita menghadirkan agama. Di sini saya membatasi diri pada agama Islam dan multikulturalisme serta gender. Mari kita lihat fakta yang terjadi di Timur Tengah. Ya, ilustrasi ini ya adalah ledakan bom yang terjadi di Kabul, Afghanistan. ISIS sebagai dalang serangan mematikan di Hotel Kabul tadi pada tanggal 12 Desember 2002. Seakan-akan nyawa tidak berharga dan begitu mudahnya orang mencabut nyawa orang lain. Kemudian yang sebelahnya adalah sebuah sepeda motor polisi yang terbakar, sepeda motor polisi yang terbakar ya dalam aksi protes atas kematian Mahsa Amini. Mahsa Amini adalah mahasiswi yang meninggal setelah ditangkap oleh polisi moral di Teheran, Iran 19 September 2022. Ini terkait dengan hijab atau jilbab. Nah, kemudian ini yang terjadi di Indonesia. Penangkapan mahasiswa berinisial IA di Malang, Jawa Timur oleh Densus 88. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan di beberapa wilayah. Jadi di Indonesia di banyak wilayah terjadi terorisme. Kemudian yang ini para wanita. Jadi teroris juga dilakukan oleh para wanita, bukan hanya laki-laki. Mereka para wanita yang identik dengan lemah lembut, sabar, dan mengedepankan perasaan, ternyata juga banyak yang menjadi simpatisan ISIS dan terlibat secara aktif dalam perekrutan anggota dan pendanaan. Ya. Jadi terorisme itu melibatkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, melibatkan hampir semua umur termasuk anak-anak ya, dan dengan motif yang beragam. Jejak peristiwa dunia Islam ya, kilas baliknya. Yang pertama, kita tahu tadi yang kita tunjukkan yang terjadi di Timur Tengah. Kita tahu bahwa kawasan Timur Tengah sampai saat ini masih terus dirundung situasi ketidakstabilan, keamanan dan politik ya. Perang saudara masih berkecamuk di Suriah, Yaman, dan Somalia. Suriah itu negaranya para musonif kitab, Yaman negaranya para habaib, dan Somalia hampir 100% beragama Islam serta mengikuti Thorekoh Zadiliyah. Kemudian krisis politik juga masih menghantui Sudan, Tunis, Lebanon, Libya, Irak. Entah sampai kapan akan berakhir. Kemudian gerakan radikal atas nama ISIS dan yang semacamnya juga masih ada di negara yang saya sebutkan. Kemudian di Indonesia, di negara kita tercinta, sejak tahun 2000 sampai 2021
sudah terjadi 552 aksi teroris. Mayoritas serangan teror cenderung berupa aksi pengeboman di Indonesia, di negara kita. Ya. Misalnya bom Natal tahun 2000 terjadi di 13 kota, menewaskan 16 orang dan melukai 96 lainnya. Bom Bali pada 12 Oktober menewaskan 202 orang, diantaranya adalah warga negara asing. Bom JW Marriott pada 2003 merenggut nyawa 14 orang dan membuat luka 156 yang luka-luka. Bom Bali 2 kembali meledak di Bali, menewaskan 23 orang termasuk pelakunya, dan ledakannya memporak-porandakan beberapa bangunan yang ada di sekitarnya. Bom JW Marriott dan Ritz-Carlton di Mega Kuningan, Jakarta pada 17 Juli 2009 menewaskan 9 orang dan 53 luka-luka. Begitu banyaknya nyawa yang melayang menjadi korban keganasan teroris ini. Dan bukan hanya yang meninggal yang menjadi korban sejatinya, tetapi juga keluarganya. Keluarganya juga menjadi korban, tetangganya juga menjadi korban, paling tidak ketakutan, ya, dan seterusnya. Lah, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya, mengapa mereka senekat itu melakukan teror, kekerasan terhadap sesama manusia, bahkan sesama umat Islam, bahkan sesama umat Islam dan yang senegara? Padahal termasuk di Timur Tengah, ya, di Indonesia, agamanya sama, Islam, kitab sucinya sama, nabinya sama, sholatnya juga sama. Mengapa mereka melakukan teror itu? Karena mereka tidak memiliki komitmen hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman, sehingga mereka memporak-porandakan tanah airnya sendiri melakukan teror. Bahkan mereka melakukan teror sampai ke luar negeri atau yang luar negeri ke Indonesia, karena tidak ada komitmen hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Itu jargon yang diterkenalkan, viralkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yang kemudian sangat efektif mengubarkan semangat jihad untuk berani menang dan jihad untuk berani hidup dalam kemerdekaan. Selain tidak memiliki komitmen hubbul waton minal iman, mereka juga tidak pernah memiliki komitmen membangun thaqafah atau peradaban yang berbasis ilmu pengetahuan, seperti karya-karya yang masyhur dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, tafsir, ya, yang kemudian karya-karya para ulama itu dibukukan yang sampai sekarang menjadi lestarinya, menjadi tetap adanya ajaran Islam, ya, dan bisa kita pelajari sampai sekarang. Mereka tidak memiliki komitmen itu, dan juga tidak memiliki komitmen tentang hadarah atau kebudayaan dan peradaban. Nah, inilah kebudayaan dan peradaban. Maka, ya, kita harus tahu mereka itu melakukan aksi teror tidak serta-merta, tetapi ada stepping-steppingnya. Stepping pertama, mereka yang melakukan teror mesti sudah melampaui atau sudah mengalami yang namanya intoleransi. Apa itu intoleransi? Intoleransi adalah pandangan, sikap dan tindakan yang bertujuan untuk menghambat atau menentang pemenuhan hak-hak kewarganegaraan yang dijamin oleh konstitusi, ya, khususnya terhadap kelompok yang tidak disukai atas dasar ras, atas dasar etnis, atas dasar asal-usul kebangsaan, orientasi seksual, baik yang seagama, internal agama, maupun yang berbeda agama. Jadi seseorang dilarang melakukan
ekspresi keagamaan tertentu karena dianggap tidak sesuai, atau seseorang dilarang untuk mengekspresikan kebudayaan tertentu karena menurut sebagian orang tidak pada tempatnya, dan seterusnya. Kalau ada sikap-sikap seperti ini berarti intoleran. Intoleran belum tentu menjadi radikal, tetapi jika nanti bertemu dengan provokator bisa menjadi radikal. Mengapa? Karena intoleran disebabkan oleh kegelisahan. Ini penelitian dari Wahid Foundation. Intoleran itu disebabkan oleh kegelisahan. Orang yang sedang gelisah, cemas, tidak yakin, galau, dan marah terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap teman, ya, mungkin juga terhadap pemerintah, terhadap negara lain, atau terhadap pemeluk agama lain, bertemu dengan provokator, ya, dengan yang memprovokasi dengan dalih agama, memberikan kepada orang yang sedang mengalami kegalauan ini, memberikan rasa aman, percaya diri yang semu, ya. Kemudian dibumbu-bumbui dengan doktrin-doktrin yang mengatasnamakan agama, jihad, karena jihad perintah Allah. Dalilnya misalnya uqtulul musyrikina kafah, bunuhlah orang-orang musyrik seluruhnya. Ironisnya orang musyrik yang dimaksud oleh provokator ini adalah orang yang tidak sepaham dengan dirinya, dan yang disebut musyrik, yang disebut kafah adalah seluruhnya. Pemahaman yang radikal ini memang pemahaman yang atomistik, yang tidak menggunakan metodologi memahami teks Al-Quran Sunnah, dan tidak mau membaca yang sudah jadi. Misalnya yang sudah jadi itu tafsir, atau yang sudah jadi itu tafsir hadis, itu mereka hanya membaca sepotong-sepotong saja untuk menjustifikasi, untuk membenarkan perilaku dan keinginannya. Kemudian juga ketidakadilan yang diciptakan oleh, misalnya oleh agama tertentu, oleh etnis tertentu, oleh negara tertentu dengan sistem tertentu, misalnya liberal yang sering dijadikan bidikan bahwa liberal itu menjadikan orang jauh dari Islam. Kemudian setelah intoleran bertemu dengan provokasi dengan berbagai macam bumbu doktrin agama dan politik, maka dia bisa menjadi radikal. Radikal itu apa? Radikal mengklaim kebenaran hanya miliknya sendiri, yang lain tidak ada yang benar. Lah, untuk menjadi radikal itu ada pelatihannya, ada workshopnya, dan ada caranya. Di antaranya pencucian otak. Ketika seorang sedang pada tahap untuk diradikalkan, maka dia biasanya diputus dengan keluarganya, dengan temannya, dengan komunitasnya, atau disebut takiyah. Mereka diam-diam saja, ya. Tapi kalau diajak-ajak itu sudah mau, ya, diajak untuk melakukan misalnya sweeping atas nama agama, diajak untuk malak atas nama budaya atau atas nama etnis tertentu, itu sudah mau. Nah, kemudian tahap berikutnya, anak tangga lagi yang radikal itu bisa menjadi teroris. Nah, kalau sudah menjadi teroris, maka dia akan melakukan perbuatan dengan menggunakan kekerasan atau kekerasan ancaman yang menimbulkan suasana teror, rasa takut yang meluas, yang bisa menimbulkan korban yang bersifat masif seperti tadi bom, ya. Jadi kita takut mau di masjidnya dibom, orang yang Kristen di gereja-gerejanya dibom, orang yang sedang di hotel takut, paling yang tidak takut mungkin hanya di WC aja, belum pernah ada ceritanya WC dibom. Itu, wah, kalau WC dibom itu ya jadi semuanya sakit perut, ya. Kemudian setelah kita mengetahui tentang terorisme yang begitu brutal dan tidak manusiawi, menimbulkan korban nyawa, jiwa, dan peradaban, maka mau apa kita? Lah, disinilah kita hadirkan multikulturalisme.
multikulturalisme, multi itu banyak, kultur itu budaya, gampangnya ya, isme itu paham atau aliran. Namun multikulturalisme ini bisa berupa atau merupakan paham, nanti juga bisa merupakan sebuah pendekatan. Jika multikulturalisme itu merupakan paham, maka multikulturalisme paham yang meyakini dan menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman. Ya, beragam, apa saja yang beragam, budayanya, ya, nilai-nilainya, sistemnya, kebiasaan, dan politik. Jadi multikulturalisme meyakini bahwa keberagaman itu sebuah keniscayaan. Dan juga sebagai sebuah paham, multikulturalisme adalah merupakan cabang filsafat politik yang mengeksplorasi hubungan antara keragaman budaya, kebebasan, dan kesejahteraan manusia. Pada saat yang sama, menawarkan justifikasi untuk mengakomodir klaim minoritas budaya dalam lembaga hukum, politik, dan kebijakan publik. Jadi nggak ada dominasi mayoritas terhadap minoritas. Semuanya diberi ruang yang setara, yang sama sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian sebagai pendekatan, multikulturalisme menawarkan paradigm kebudayaan untuk mengerti apa perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Perbedaan yang plural itu baik ditinjau dari suku, bangsa, budaya, agama, daerah, golongan, ya, atau politik, itu merupakan tantangan yang besar. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bom waktu yang tadi bisa menjadi teror. Karena multi keberagaman mesti juga multi kepentingan. Kemudian selain multikulturalisme, ada juga satu pendekatan atau perspektif, yaitu gender. Ya, sering orang menyamakan antara gender dan seks, padahal berbeda. Seks itu jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Seks yang merupakan kodrat Tuhan, pemberian Allah, bersifat permanen, berlaku di semua tempat dan di sepanjang zaman. Misalnya perempuan memiliki berbagai macam alat reproduksi. Dia head, dia kemudian bisa hamil, bisa melahirkan, menyusui. Itu dimanapun perempuan seperti itu. Laki-laki tugasnya memiliki satu alat reproduksi yang menghamili. Ya, itu saja yang laki-laki. Nah, itu seks itu berlaku di mana saja, pemberian Allah, dan harus kita syukuri, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita menghormati seks lainnya. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin sosial, yaitu namanya gender, jenis kelamin yang diciptakan oleh budaya atau konstruksi sosial. Karena budaya, ya, maka keinginan budaya terhadap laki-laki dan perempuan, idealitas budaya terhadap laki-laki dan perempuan dari budaya yang satu dan budaya yang lain dari waktu ke waktu bisa mengalami perubahan, berbeda-beda. Gender tidak bersifat permanen, gender itu dinamis, tidak bisa digebyah-uyah. Gendernya perempuan Jawa akan berbeda dengan gendernya perempuan Arab misalnya. Gendernya perempuan Jawa banyak yang ikut bekerja, bahkan menjadi tulang rusuk itu sudah menjadi tulang punggung, ya. Banyak kita melihat perempuan-perempuan Jawa itu yang turun ke sawah bersama suaminya, yang berdagang bersama suaminya, yang berkarir dan seterusnya. Kalau perempuan-perempuan Arab kebanyakan di rumah, mereka memang budayanya itu mendomestifikasi perempuan Arab untuk selalu di rumah karena berbagai faktor yang melatarinya. Kemudian budaya laki-laki Arab mungkin berbeda dengan laki-laki Indonesia. Mungkin laki-laki Arab karena perempuannya tidak diperkenankan keluar rumah, dia akan sangat bertanggung jawab dalam hal nafkah misalnya. Kalau
perempuan laki-laki Indonesia kita lihat di beberapa daerah banyak yang belum memperoleh kerja karena berbagai macam kendala, misalnya karena memang tidak mendapatkan, belum hokinya, atau karena kendala sakit atau lainnya. Nah, itu gender berbeda. Gender itu berbasis pada laki-laki dan perempuan. Gender itu juga nanti bisa dijadikan sebagai paradigma, karena gender itu juga menjadi pisau analisa untuk menganalisa ketidakadilan. Tetapi multikulturalisme, ketidakadilan sosial, kalau gender ketidakadilan yang disebabkan oleh gender, laki-laki atau perempuan. Nah, gender itu sesungguhnya kan tidak bermasalah. Kalau perempuan-perempuan itu menjadi ibu rumah tangga misalnya, mengasuh anak, melakukan pekerjaan rumah tangga, kemudian yang suaminya mencari nafkah, tidak masalah sama sekali. Gender itu bermasalah jika menimbulkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender ya bisa termanifestasi ke dalam beberapa bentuk, yaitu 5 bentuk ya. Bentuk yang pertama, ketidakadilan gender itu pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin. Misalnya jika terjadi insiden pemerkosaan misalnya, itu sering justru korbannya yang perempuan itu yang disalahkan. Ketika di sosial media atau di televisi, dilalahnya yang laki-laki sudah kabur, yang disorot adalah perempuan. Beritanya adalah wanita tunasusila dengan hidung belang. Yang laki-laki hanya disematkan hidung belang, yang perempuan tunasusila. Itu pelabelan negatif. Kemudian subordinasi, merendahkan posisi atau status salah satu jenis kelamin. Subordinasi, disubordinasikan, tidak penting, perempuan tidak usah terlibat, dia cukup menjadi konco wingking, dapur, sumur, kasur itu. Mereka tidak mengetahui atau mengabaikan fakta sosial bahwa perempuan sebagaimana laki-laki adalah pembentuk budaya. Mereka sama-sama bareng-bareng ya terlibat dalam menciptakan kebudayaan, terlibat bareng-bareng dalam relasi sosial. Kemudian beban berlebih ya, beban berlebih itu double burden. Jadi terutama perempuan yang go public, karena di ideologi gender perempuan di dalam rumah melakukan seluruh pekerjaan rumah, maka bagi perempuan yang juga bekerja di luar rumah, dia mendapatkan 2 pekerjaan, melakukan 2 pekerjaan, yaitu pekerjaan di dalam rumah yang tidak mendapatkan bayaran dan pekerjaan yang ada di luar rumah. Itu beban yang lebih panjang waktunya, lebih berat bebannya ya, dan tentu juga tidak baik untuk dirinya dan keluarganya, karena kemudian dia seringkali tidak bisa menjalankan dengan optimal perannya sebagai ibu maupun sebagai istri. Saya pernah melakukan penelitian tentang sumber ketidakadilan gender. Kalau tadi terorisme itu sumber ketidakadilan atau sumbernya itu bisa dari penafsiran agama yang tercerabut dari metodenya atau yang atomistik. Begitu pula di gender, ketidakadilan gender itu bisa bersumber dari tafsiran agama, tafsiran terhadap teks Al-Quran atau tafsiran terhadap teks hadis, bukan teks Al-Qurannya atau bukan nas Al-Qurannya dan nas hadisnya, tapi tafsirannya, atau bukan tafsirannya tapi pemahaman kita terhadap penafsirnya. Misalnya kita membaca kitab Al-Qudulujen, nah kita sendiri yang bias membacanya, sebetulnya yang dimaksud oleh musonifnya tidak seperti yang kita pahami, itu bisa juga. Saya contohkan tafsir agama yang bisa menjadi sebab ketidakadilan gender. Misalnya tentang relasi suami istri. Suami sebagai qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami menjadi qawwam bagi istrinya. Kemudian dimaknai sebagai pelindung, sebagai pemimpin dalam rumah tangga ya, sebagai ada yang mengatakan sebagai penguasa. Nah, itu kemudian
ada relasi kuasa, laki-laki suami yang lebih berkuasa, bahkan menguasai istrinya. Ada relasi suami istri itu sunzomi itu ya, relasi antara yang memiliki dan dimiliki. Mungkin ini juga ya, karena laki-laki sebagai penguasa, qawwam diartikan sebagai penguasa, dan istri yang dikuasai itu seperti budak. Padahal bisa juga diartikan laki-laki sebagai qawwam, pelindung, pendidik, dan pemimpin itu mesti harus mengetahui tentang yang dipimpinnya. Bahkan sayyidul qaum khadimuhu, pemimpin suatu kaum adalah pelayannya. Kemudian sumber ketidakadilan gender bisa dari sosial budaya. Nah, ini budaya seperti tadi multikulturalisme juga berkaitan dengan budaya. Misalnya budaya masyarakat yang saya melakukan penelitian juga, ada seorang laki-laki yang menyampaikan ke saya, menanyakan apakah betul jika seorang suami mencuci baju istrinya maka istrinya memperoleh dosa dan pamali atau bisa menyebabkan kesialan. Itu kan budaya, dan itu sudah gugon tuhon. Jadi di sebuah masyarakat itu yang mencuci baju laki-laki itu perempuan ya, dan yang melakukan semua pekerjaan rumah tangga adalah perempuan. Kemudian ada juga dari kebijakan publik. Kebijakan publik itu misalnya produk dari politik ya, kebijakan publik misalnya hukum positif itu produk dari politik. Hukum positif tentang keluarga di Indonesia misalnya kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, di mana di kompilasi hukum Islam ada kewajiban istri harus setia kepada suaminya, tapi tidak ada kewajiban suami untuk setia kepada istrinya. Ada juga istri bisa membebaskan suami dari memberi nafkah kepadanya, tetapi tidak ada klausel atau pasal ayat yang menyatakan suami bisa membebaskan istri dari pekerjaan rumah tangganya, misalnya begitu. Ya, oke. Itu sumber ketidakadilan gender ya, yang bisa selain tafsiran agama, sosial budaya, kebijakan publik, mungkin bisa juga yang lainnya. Ya. Kemudian bagaimana Islam menyikapi atau memberikan pedoman, mengantisipasi, menyelesaikan problematika kekerasan, baik kekerasan yang bersifat tadi kultural ya, seperti tergambar dari multikulturalisme, maupun kekerasan yang berbasis gender. Misalnya banyak ayat-ayat yang menjadi dasar tentang relasi yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan, setara dan adil antara budaya, antar bangsa, antar agama, dan seterusnya. Setara dan adil jangan diartikan mesti harus sama, tetapi bisa diperlakukan secara sama, atau kadang suatu saat harus berbeda, tetapi diperhitungkan ekuivalensinya atau demi kemaslahatan yang diperlakukannya itu. Misalnya dalam Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 40, Allah berfirman yang terkait dengan terorisme multikulturalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Saya ambilkan tafsir Kementerian Agama plek atau kutipan langsung. Maksud saya bahwa tafsir Kementerian Agama itu sudah mengajarkan tentang multikulturalisme dan kesetaraan keadilan gender. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain yang saling menumpahkan darah dan saling menghancurkan, sikap manusia ada yang saling menumpahkan darah, menghancurkan, saling membunuh dalam peperangan, ya, serangan, ya,
maka mereka tidak akan bersedia hidup berdampingan dengan toleran. Kalau saling membunuh, saling menumpahkan darah, ya, saling berperang, kan mestinya mereka tidak mau hidup toleran dan berdampingan satu sama lain. Tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Mengapa mereka menghancurkan tempat-tempat ibadah? Karena keganasan perang, karena keganasan manusia, ya, sehingga mereka sampai melakukan teror tadi. Tetapi Allah menghendaki kita toleran dan kita bersedia hidup bersebelahan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, beda agama, beda adat, beda budaya, beda negara, dan seterusnya. Itu berarti sudah merupakan sunnatullah. Kemudian ada lagi yang lebih tegas tentang laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Jadi Allah ciptakan manusia laki-laki dan wanita untuk saling menjaga, menghormati, dan kerjasama. Diciptakan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah untuk apa? Lita'arafu, saling menjaga, menghormati, dan kerjasama. Kita semua sama di hadapan Allah Sang Pencipta, yang membedakan hanya iman dan takwanya. Kemudian persamaan dan perbedaan antara agama, multikulturalisme, dan gender dalam konteks kekerasan, terorisme, ya, itu ada persamaannya dan ada perbedaannya. Persamaannya nanti bisa menjadi kapital yang sangat positif untuk sama-sama menyudahi, meminimalisir, menghindari kekerasan atas nama apapun. Satu, ketiganya sama-sama memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Yang kedua, sama-sama berjuang untuk menghentikan kekerasan. Bahkan kalau dalam Islam itu wal aghlal allati kanat alaihim, berpihak pada yang termarginalkan, melepaskan belenggu dari kemiskinan, dari kebodohan, dari akhlak yang tercela, dari teologi yang menyimpang. Siapa yang dientaskan, siapa saja yang termarginalkan, laki-laki, perempuan, anak terutama, ya, yang termarginalkan dalam sistem sosial. Kemudian karena perjuangan ini tiga-tiganya resisten terhadap penolakan, ditolak atau tidak diterima, bahkan diserang. Kemudian yang kelima, memerlukan kolektivitas, intervensi pihak lain. Jadi perlu menyatu antara agama, multikultural, dan gender untuk bersama-sama menghentikan tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh para teroris misalnya, atau yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki dalam konteks gender. Kemudian meniscayakan metode yang tepat. Tanpa metode yang tepat maka tidak akan berhasil apa yang dicita-citakan. Metode itu hampir seperti tujuan. Al-maqasid al-wasail hukmul maqasid, begitu. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya kalau agama itu, ya, berlandaskan wahyu. Ini ya, sumbernya wahyu, ya, tentu normatif, permanen, dan merupakan sumber rujukan semua yang menjadi basis perjuangannya. Misalnya multikultural, gender juga sumbernya pada ajaran agama. Dalam hal ini adalah Islam. Kemudian bagaimana dengan multikultural? Multikulturalisme berdasarkan sosiohistoris, geografis, dan politik. Hasil kreasi yang relatif dan dinamis, ya. Hasil kreasi manusia dalam konteks budaya, memerlukan argumen-argumen juga. Kalau gender berdasarkan jenis kelamin, gender manusia,
pelaku dan pencipta budaya juga relatif dan memerlukan justifikasi dari agama. Untuk terakhir ya, konklusinya, simpul singkatnya begini: agama, multikultural atau multikulturalisme dan gender dapat menjadi sumber ketidakadilan gender, intoleran, radikal, bahkan terorisme maksud saya, jika dipahami secara keliru dan mengusung interest kekuasaan, baik kekuasaan yang bersifat politik maupun kekuasaan yang menghentikan ketidakadilan gender, ketidakadilan apapun, menghentikan intoleran, radikal, dan menyudahi terorisme memerlukan kajian integral, interdisipliner, atau bahkan multidisipliner antara agama, multikultural, dan gender. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq wa huwal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.